Selamat malam Smart Listeners, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Saya tuh lagi jaga-jaga banget gitu supaya saya nggak ngomongnya selamat sore gitu. Maklum, penyiar sore tiba-tiba siaran malam gitu. Agak-agak ngeri-ngeri sedap. Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kami, hai. Dan juga live Instagram belum ya, baru live Facebook ya. Dan seperti yang sudah kami putar beberapa kali ya promonya di 889 Smart FM Surabaya. Malam hari ini spesial karena ada sudah hadir di sini ya para musisi dari musik Metafakta, Oxygenator and Electron. Satu-satu nih saya perkenalkan. Ada sebenarnya ini seru loh. Kalau bisa tadi yang datang masuk semua gitu, ngumpul-ngumpulan, saya kaget gitu. Keluar rame banget, katanya narasumbernya 4. Iya. Pengikutnya yang banyak gitu. 40. Ada Mas Indraki, apa kabar? Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ketemu lagi kita. Iya, alhamdulillah ketemu terus nih. Kita masih membahas tentang musik Metafakta ini ya. Tidak sendiri, ini di sebelah saya Mas Ganteng Adri Sidarta, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Selamat malam juga kakak. Janji ya kak, malam ini saya nggak disetrum. Ampun. Iya, dan ini spesial karena juga ada 2 narasumber kami di sini. Ada Mas Edi Setiawan. Di sini sih saya dibisikinya ahli komunikasi universal. Ahli komunikasi universal tuh bisa dijelaskan dulu nanti deh. Soalnya masih ada satu lagi yang belum saya perkenalkan, Mas Oktovan Iwan, terapis Rumah Sehat Tentrem. Ya, nanti cerita juga ya. Ini saya baru dengar juga. Satu-satu, ini saya kemana dulu ya, antusias nih saya. Oke, mungkin terdengar klise, tapi mungkin juga banyak smart listeners yang baru bergabung, baru tahu, baru pertama dengar tentang musik Metafakta. Maaf banget kalau pertanyaan ini mungkin sedikit membosankan gitu ya. Kalau saya sih sudah beberapa kali ngobrol, tapi setiap saya ngobrol selalu ada sesuatu yang baru lagi. Mungkin malam ini saya mendapatkan yang baru lagi nih. Mas Indra dulu mungkin mau cerita. Cerita apa tuh? Gimana? Musik Metafakta itu apa? Terus di sini kan musik Metafakta, Oxygenator and Electron. Ini yang mungkin baru bergabung nggak mudeng juga, Mas, gitu. Ya jadi musik yang kami usung nih, istilahnya kami usung. Ini kita namakan musik Metafakta. Oxytron, apa itu Oxytron? Jadi musik ini dia bisa meresonansi oksigen dan elektron di udara dan di badan kita, gitu loh. Nah terus apa tuh? Kenapa musik bisa begitu? Nah kebetulan gue baru update nih di Instagram gue. Karena memang banyak yang kepingin tahu gitu. Nah terus jadi kalau di story IG gue tuh musik Metafakta itu bukan musik brainwave. Jadi kan ada musik yang iDoser gitu tuh, yang buat stun gitu kan. Nah itu kan memang dia mempengaruhi otak melalui pendengaran, melalui telinga. Nah kalau musik Metafakta ini dia langsung mereaksi partikel. Jadi sel tubuh. Jadi tanpa perlu dikondisikan, tanpa perlu mendengar langsung, selama suara itu kedengeran, nah selama itu akan tereaksi. Gitu. Nah, kita murni menggunakan synthesizer. Jadi musik Metafakta itu murni menggunakan peralatan canggih, synthesizer. Kita pakai peralatan keyboard yang terkini lah. Pakai komputer, pakai laptop. Jadi udah semacam kayak mad scientist gitu. Cuman mad scientist tapi musisi. Benar juga ya. Iya, lama-lama saya lucu sendiri ngeliat saya sama Mas Beki gitu. Emang ini scientist gila, cuma main musik gitu. Ibaratnya kalau bikin kartu nama, ini di kartu nama embel-embelnya apa ya? Bingung sendiri gitu. Belgi. Apa itu? Belaga gila. Oke. Nah, tapi intinya sebenarnya yang diniatkan adalah manfaatnya untuk pengobatan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu adalah dengan pemilihan sound. Jadi dengan sound tertentu itu dengan sound tertentu, dengan frekuensi tertentu dan dengan harmoni tertentu, bunyi itu bisa bereaksi dengan alam sekitar. Gitu loh. Saya sudah beberapa kali mendengar ya, baik di studio ini atau kemarin
saya terima kasih ada kesempatan tuh dengerin di balik kambang gitu ya. Jadi tahu bahwa di udara terbuka seperti apa gitu. Saya sudah merasakan. Tapi mungkin ada juga yang belum pernah mendengarkan dan apa bedanya sih sama musik-musik relaksasi sama musik-musik yang ya, kata orang juga penyembuh gitu loh. Bedanya apa nih? Siapa yang mau jawab, Mas Indra? Ya, aku deh. Sekalian terusin yang ini. Oke, siap. Ya, sebenarnya semua bisa dijadikan istilahnya obat ya. Obat itu ya musik bisa jadi obat, air putih pun bisa jadi obat. Gitu. Apapun yang kita nikmati dan ada manfaatnya, itu insya Allah bisa jadi obat sesuai niat kita kan. Betul. Nah, kembali ke tadi apa sih bedanya dengan musik-musik yang lain gitu kan? Karena banyak musik pengobatan, memang banyak gitu loh. Nah, ini adalah bentuk lain dari musik pengobatan yang dia ini ada fiturnya tadi oksitron itu. Nah, jadi begitu pas musik ini di setel, ya yang terasa pertama adalah udara jadi segar. Ya. Terus pada apa istilahnya level selanjutnya setelah udara jadi segar, nah kadang itu ada listrik, ada kayak strum gitu loh di tangan, kayak ada semutan-semutan. Nah itu elektronnya. Nah jadi itu yang membedakan antara musik oksitron dengan musik pengobatan yang lain. Nah, jadi di sini ya itu tadi mad scientist itu. jadi kita mengusung beberapa fitur yang memang baru ditemukan gitu loh, dan memang yang menemukan Mas Beki gitu. Saya di sini cuman istilahnya ngebantu ngukur, ngebantu ya istilahnya bagian tang ting tung lah. Tang ting tung Mas ini Mas, tang ting tung Mas itu Mas gitu. Nah, akhirnya karena tang ting tung itu akhirnya kita dapat istilahnya segala hal yang ilmiah. Jadi semuanya ini kita lakukan pengukuran. Yang ada di tas aku nih. Ini ada thermal kamera untuk mengukur inframerah. Ini ada electromagnetic meter. Ini ada ion meter, ada radioaktif meter, semuanya ada. Jadi begitu pas musik ini sampai ke satu titik, kita akan bisa memprediksi apalagi temuan selanjutnya gitu loh. Nah, temuan selanjutnya itu adalah tergantung apa yang terukur sekarang. Jadi begitu pas awalnya dulu sebelum disadari bahwa itu benar-benar oksigen, itu sebelum ada pengukuran itu kita masih rancu ini apa sih? Gitu lah. Setelah adanya pengukuran kita baru pasti oh ini oksigen, ini ion ini, loh ternyata ada ini gitu. Ternyata ada elektron. Akhirnya muncul tronnya nih setelah oksigen. Nah, setelah oksitron ini kita melakukan pengukuran lagi, ternyata ada lagi gitu loh. Nah itu nanti mungkin akan muncul lagi gitu loh, tergantung gimana kita eksplorasinya sekarang. Jadi musik ini insya Allah akan terus berkembang ya sesuai eksplorasinya kita gitu. Bisa dibilang pengukuran ini timbul saat sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Before afternya gimana sih gitu kan? Begitu pas kita bikin musik ya seperti orang lain, kita bikin aja. Begitu pas musiknya udah jadi, itu kita baru paham. Jadi nggak pernah pengen bikin musik yang begini, enggak. Jadi kita main aja yang enak gitu, yang istilahnya kita memang sudah niatkan gitu lah. Sudah niatkan untuk bisa dinikmati, untuk bisa dirasakan. Nah nanti musik itu tentunya sudah menggunakan sound dan frekuensi yang sudah kita bikin jadiin pakem ya. Jadi kalau misalnya pengen oksigen ya pasti soundnya begini. Kalau misalnya pengen elektron pasti soundnya begini. Nah kita udah di atas pakem itu. Nah begitu pas kita bikin musik, nah kita nikmatin. Nah nanti pas musik itu udah jadi, udah terekam, nah kita baru tahu rasanya. Loh kok ini ada ininya, loh kok ini ada inframerahnya, loh kok ini panas, loh kok ini nyetrum, loh kok ini begini. Nah tiba-tiba ada orang, Mas aku tadi bilang sembuh nih Mas. Nah berarti itu efeknya. Nah semua itu kita catat, kita dokumentasiin. Nah akhirnya kita bikin pakem dari situ. Oke. Gitu. Ini terapis mana terapis? Kapan hari saya ngerasain kesetrum doang tapi nggak disembuhin gitu loh. Jadi kerasa kerenyeng-kerenyengnya doang gitu, terus orangnya kabur aja, udah selesai talk show-nya cuma 1 jam. Nah ini 2 jam nih. Jadi smart listeners, saya juga sampaikan kepada Anda bahwa
silahkan nanti akan kita putarkan beberapa lagu yang Anda nikmatin saja, Anda dengarkan saja, fokus saja di situ. Nah, setelah itu Anda juga bisa bertestimoni. Silakan Anda bisa testimoni di beberapa jalur kami. Instagram live kami ada Smart FM Surabaya, juga di Facebook Live Smart FM Surabaya. Instagram Metafakta juga nyala. Hai. Atau streamingnya Smart FM Surabaya juga Anda cari saja di Smart FM Surabaya smartfm.com ya, atau Surabaya ya, saya lupa. Pokoknya Anda searching aja deh, saya lupa nih, yang bikin iklan juga lupa nih saya. Terus harus diterapi kan berarti. Ini ada satu pola pikir yang nggak nyantol gitu kan. Ini Mas Edi udah gregetan mau ngoprek saya nih kayaknya. Siap dikoprek. Iya, siap oprek gitu ya. Oke, tadi Mas Indra kan cerita tentang bagaimana Anda bermusik yang ternyata ini musik yang mengandung sesuatu, bisa menjadi penyembuh segala macam. Saya sekarang ke Mas Adri dong, boleh? Boleh. Boleh, kalau nggak boleh saya nangis gitu ya. Mas Adri, dilihat dari sisi Anda kan juga ya bisa dibilang musisi iya, penulis iya, saintis juga gitu. Nah, Anda pure dari aspek musikalitasnya dong. Waktu Anda mendengar ini gitu, ini apa kesan yang pertama Anda tangkap? Ini musik apa sih? Gitu. Ada satu hal yang saya sama Indra nggak sengaja waktu zaman dulu banget Indra ya. Itu kita temukan memang ada beberapa gelombang apa namanya? Itu tahun berapa? Tahun 80-an, Bos. 89, 88. 88 belum ya? lahir sih. Pada ngaku-ngaku belum lahir. Itu kita menemukan bahwa kok saya ngerasa kalau saya main dengan Sound tertentu. dengan sound tertentu yang terdiri dari gelombang sinus atau gelombang segitiga, itu kok kayak ada anginnya, ada madem gitu kan. Makin saya boost amplified gitu, makin berasa. Terus saya pikir ya sudahlah, itu mungkin ini efek dari getar speaker ya. Nggak mau ambil pusing. Nggak mau ambil pusing, biasalah. Tahu-tahu setelah sekian puluh tahun Setelah kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian, setelah ketemu Mas Beki, tiba-tiba terjawab itu semua. terjawab semua itu bahwa ini memang berfungsi, Mas. Ternyata jadi waduh, kenapa kita nggak tahu? Terus Mas Beki bilang ini senjata tak bertuan, saya ambil nih. Butuh waktu 30 tahun dia untuk menyadari bahwa sebenarnya setiap nada, frekuensi segala macam tuh ada unsur penyembuh di nada-nada tertentu. Iya, itu kan ada lagunya The Police Always Came Late. Nah, consciousness always came late juga. Kesadaran datangnya bisa puluhan tahun selalu kemudian. terlambat. Ternyata ya gitu. Insaf 30 itu tahun. terlambat. Mungkin dia memang muncul di saat yang dibutuhkan gitu Iya. kan sudah agak-agak senior gitu ya, sering masuk angin, sering apa, butuh penyembuh. Yang ini ternyata bercanda, tapi memang itu satu pertanyaan yang akhirnya terjawab gitu ya. Ya, akhirnya terjawab bahwa memang setelah kita pelajari lebih lanjut berdasarkan temuan Mas Beki itu, kita ketahui bahwa setiap organ tubuh itu punya frekuensi getaran yang tertentu. Dan kalau digabung itu sekitar sekian megahertz itu adalah pola orang sehat. Sehingga kalau dia kurang dari itu, kemudian dapat apa namanya, respons dari musik yang harmoninya sesuai dengan kekurangannya itu, maka dia akan kembali normal lagi. Kayak dikalibrasi ulang. Gitu. Oke. Jadi itu memang ya, semua yang ada di bumi ini kan getaran, dari mulai suara, Berasa di defrag gitu ya kalau udah dengerin cahaya gitu. aja itu kan getaran gitu, frekuensi Betul. gitu. Jadi, Cuman kita kadang-kadang kita tidak menyadari itu. ya, kita nggak tahu karena itu sesuatu yang kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasain sebetulnya. Wah, menarik. Masalahnya kita mau ngerasain apa enggak. betul. Dan kepekaan itu bisa dilatih ya. Nah, itu sebenarnya dia. ya. Oke.
nanti akan kita lanjutkan dulu karena saya yakin nih smart listeners yang belum pernah mendengarkan mungkin penasaran ya. Penasaran sebenarnya seperti apa sih musik Metafakta. Saya putarkan dulu satu lagu, nanti biar teman-teman yang di sini bercerita karena saya juga masih penasaran sama Mas Edi Setiawan di sini, ahli komunikasi universal di sini. Saya gini, ditanya ahli komunikasi universal tuh apa ya? Nggak tahu saya. Mungkin bisa ngobrol sama kucing kali ya. Meong, ya meong gitu. Enggak ya? Salah ya? Bener. Oh benar, serius. Nanti kita akan ulik ya dari sisi komunikasinya ini seperti apa sih sebenarnya gitu. Molekul-molekul ini bekerja seperti apa. Dan juga ada Mas Oktovan Iwan. Saya penasaran juga nih dengan rumah sehat tentrem ini apa ya. Nanti akan kita lanjutkan. Silakan Anda simak, Anda nikmati, relax aja, nggak usah tegang. Nanti Anda bisa bertestimoni di media sosial kami. Kami ada di live Facebook Smart FM Surabaya dan juga live Instagram Smart FM Surabaya. Melalui WhatsApp juga bisa di 0811 312 889 atau melalui Instagram di Musik Metafakta ya Mas Rizky ya. Nanti kalau misalnya ada yang masuk situ boleh loh disampaikan ke saya biar nanti saya bacakan ya. Oh sudah ada. Oh luar biasa. Oh ini balik sama kemarin ya. Alhamdulillah saya kemarin juga ngerasain. Baik kita coba untuk simak dan saya tunggu testimoni Anda. Smart FM Radio Talk.
smart with Smart FM. Smart FM Radio Talk. Smart FM Radio Talk kembali hadir di sini. Musik Metafakta Oxygenator and Electron. Sudah ada beberapa testimoni yang masuk. Kalau saya sendiri sih barusan berasa, ntar kalau saya ngaku ini pada ketawa nih gitu. Ya sengkring-sengkring lagi gitu. Ada yang tidak kesetrum kemarin. Mungkin karena sudah terkendali, elektronnya sudah tidak terlalu ini ya, udah relax ya. Kalau dulu kan lagi panas-panas gitu ya, dengerin musik ini tuh bener-bener rasa jeret-jeret gitu. Yang ini ya kerasa lah gitu ya, agak-agak semi-semi kesemutan cantik gitu. Nah ini yang barusan kita dengarkan bersama ini apa sih judul lagu dan fungsi Semesta Raya ya. Fungsinya itu apa gitu, dan dari apa yang diputarkan ini biasanya reaksi apa yang dirasakan oleh para pendengarnya? Monggo Mas Indra. Oke, Semesta Raya ini memang pengobatan ya. Jadi niatnya itu untuk musik pengobatan. Nah di Semesta Raya ini dia soundnya lebih dominan piano. Nah memang rata-rata yang untuk pengobatan itu rata-rata memang menggunakan bunyi piano. Nah, jadi kenapa pakai bunyi piano? Karena dengan menggunakan bunyi piano itu akan lebih gampang, istilahnya apa? Meresap gitu ya. Iya. Meresap lagunya, sahdu apa gitu loh. Nah, dari situ baru ada sound satu lagi saya yang mainin tuh, synthesizer. Nah, di situ dari sound synthesizer itu memang untuk mereaksi elektronnya. Yang jadi berasa kayak semutan-semutan kecil gitu. Nah, itu efek dari bunyi synthesizernya itu. Gitu. Nah, terus kalau fungsinya sendiri menurut CD ini mendingan beli CD-nya aja. Oh, nah, gitu ya, gitu ini ya. DVD-nya ini level 1. Kenapa dibilang level 1? Karena hanya beberapa fitur dari musik Oxytron yang dimasukkan gitu loh. Cuman yang jelas fitur pengobatannya ada semuanya. Tapi misalnya fitur oksigennya juga nggak terlalu maksimal. Jadi ada musik yang istilahnya level 2 atau level 3 begitu pas di play itu langsung adem gitu ruangannya, itu Freon. kayak di dalam kulkas. Nah itu dengan menggunakan sound yang berbeda lagi. Tapi kalau Semesta Raya memang tujuannya adalah pengobatan gitu. Dan ada elektronnya. Ini di studio Smart FM tadi AC-nya dimatiin satu gitu karena dingin. Berasa ya dingin ya gitu. Oke, saya ke Mas Edi dulu boleh? Boleh. Kalau ditinjau dari jenengan itu kan ahli komunikasi universal gitu loh. Dari sisi Anda melihat dan mendengarkan musik Metafakta Oxygenator and Electron ini seperti apa? Ya. Jadi gini Mbak Didi ya. Untuk kenapa saya berbicara tentang komunikasi universal. Karena pada dasarnya tadi kan juga semenanya, lo apa berarti bisa komunikasi sama kucing gitu ya? Mau bicara sama kucing, mau bicara sama anjing, mau bicara sama apapun, pada dasarnya komunikasi itu bisa diwujudkan atau dibentuk. Betul. Karena sebenarnya di dalam mereka bergerak, di dalam mereka tumbuh, di dalam mereka itu melakukan sesuatu itu sebenarnya ada pola. Betul. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pola, misalkan saya kembali kepada unsur manusia gitu ya, maka penyakit itu sebenarnya adalah terjadi jika tidak sinkron dengan situasinya yang ada di tubuh sendiri, tidak sinkron dengan alam semestanya ya, dan itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, penyakit sendiri itu kalau misalkan didetailkan ada yang sifatnya penyakit fisik ya, dan itu ilmunya sudah jelas, ada ilmu kedokteran ya. Kemudian ada penyakit logika. Tapi ini banyak orang tidak nyadari. Misalkan orang itu cenderungnya berpikiran negatif, itu sebenarnya sakit. Iya. Ya, sakit itu. Tapi kalau kapan-kapan kalau ketemu orang yang mikir negatif, kita beritahulah ya, kamu itu sakit. Tapi sekarang untuk cara pengobatannya itu mungkin masih sebatas dari sisi psikologi. Iya. Ya. Nah, kemudian juga dari sisi mental ya, atau yang istilahnya orang memendam traumatik ya, memendam emosi amarah dan lain sebagainya, itu juga sakit ya. Atau tubuh kita ini kesusupan atau kemasukan sesuatu yang sifatnya itu membuat ketidakseimbangan.
yang mungkin kita sebut sebagai non medis. Entitas apapun yang mempengaruhi tubuh kita menimbulkan ketidakseimbangan itu pun juga menimbulkan yang kita sebut sakit. Nah, tadi saya tertarik ketika ada yang bertanya, apa perbedaannya dengan musik-musik relaksasi dan lain sebagainya gitu ya. Kalau saya ngamati musik-musik, karena saya juga sering bermain terapi dengan musik-musik relaksasi, bermain terapi juga dengan musik-musiknya punyanya hipnoterapi dan lain sebagainya. Ada hal yang berbeda. Karena kalau musik-musik relaksasi, musik-musik yang bersifat itu untuk terapi yang umum gitu ya, itu sebenarnya dia menyentuh dari sisi psikologis manusia, menenangkan, menenteramkan, dan dari dampak psikologis yang tenang dan tentram, maka itu berdampak kepada saraf-saraf yang juga tenang ya, kemudian agak lemas dan lain sebagainya. Dan karena sama-sama diketahui bahwa 90% penyakit manusia itu sebab pikiran, ya, maka itu dikatakan dia punya dampak terhadap dirinya, menimbulkan satu proses penyembuhan. Tetapi berbeda dengan musik oksitron ini ya, karena musik oksitron ini lebih kepada sesuatu yang saya anggap mendasar. Kalau di dasarnya hukum fisika kan seperti itu ya, setiap materi punya energi ya. Dan sebenarnya bicara tentang energi, maka titik-titik frekuensi yang sesuatu yang menimbulkan frekuensi itu pun juga menimbulkan energi-energi sendiri. Jadi kalau saya melihat musik oksitron ini merupakan satu peningkatan kemajuan beberapa kali lipat ke depan ya, dibandingkan dengan musik-musik yang sebatas untuk proses relaksasi, terapi dan lain sebagainya. Karena oksitron ini sudah langsung membuat sebuah perubahan ya dari partikel-partikelnya, baik pun itu yang ada di tubuh maupun yang ada di lingkungan sekitar ya. Sehingga kalau misalkan dalam kasus real, kalau ada pasien yang minta bantuan ke saya, seandainya saya pakai relaksasi biasa loh ya, musiknya dengan yang pakai oksitron, itu percepatan penyembuhannya beda jauh. Nah gitu. Seberapa ini sih kelihatannya perbedaannya itu seperti apa sih gitu? Sangat signifikan. Ya, kalau misalkan seandainya misalkan ya kita bicara tentang melakukan terapi yang terkait mental. Orang bolak-balik diputus pacarnya, bolak-balik ditinggal suaminya misalkan ya. Itu kan akan menimbulkan yang namanya stres. Stres kalau parah sampai depresi, dalam beberapa kasus ada yang sampai split personality, sampai juga skizofrenia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan metode, ambil contoh yang efektif itu adalah hipnoterapi dengan menggunakan musik relaksasi, itu kadang untuk terapi bisa berulang kali dan membutuhkan waktu yang lama. Karena apa? Ini kita harus memasukkan sugesti-sugesti tertentu kepada pasien. Ya, musik itu hanya membantu merilekskan. Tapi kalau misalkan gunakan oksitron, musiknya sendiri ini punya daya penyembuh. Ya. Karena apa? Karena di situ ada peningkatan dari sisi oksigennya. Ya, ambil satu contoh, misalkan kita ketemu, misalkan Mbak Didi punya teman kok emosional gitu ya. Pada saat orang itu emosional, kalau diamati tanda-tandanya, cenderung dia mengambil nafas itu pendek. Sehingga oksigen, kadar oksigen yang masuk ke dalam otak yang harusnya keperluannya itu 25% ya dibandingkan kebutuhan oksigen seluruh tubuh, itu yang masuk ke otak itu kurang. Nah, akhirnya apa? Cenderung emosional. Makanya kalau naik pesawat ulang-alik itu bukan dilarang merokok yang ada, dilarang marah. Ya, karena itu ngabisin oksigen cepet itu. Nah, pada saat seandainya kadar oksigen di otak seseorang kurang dan itu menimbulkan macam-macam dampak penyakit, lah ini memang solusinya ya oksitron itu. Makanya nanti kalau ada para pendengar yang punya kesempatan tanggal 22 besok itu, ya, itu bisa langsung merasakan sendiri di Paskul itu. Sidoarjo. Oke. Dengan kata lain, kalau musik metafakta ini dia ada reaksi langsung dengan fisik ke fisik orang yang bersangkutan. Jadi tidak semata-mata relaksasi atau bikin rileks, tapi berpengaruh pada fisik. Iya, gitu ambil satu contoh gini, saya nangani pasien di Bali. Ya, ini kasihan ada dua orang bapak-bapak. Ya, dua-duanya sama-sama melihat pasangannya ini selingkuh. Ya, yang satu selingkuh dengan satu orang berulang kali, yang satunya gonta-ganti. Ini sampai stres. Dan saya tahu kalau misalkan saya menggunakan jalur hipnoterapi biasa, paling tidak saya masih butuh waktu beberapa jam untuk memasukkan sugesti positif ya, kemudian untuk melakukan yang namanya forgiveness, regresi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada cara cepat, yaitu menggunakan metode oksitron ini. Jadi pada waktu itu saya
terpasang musik oksitron ini, dan sengaja dia saya ajak untuk regresi ya ke masa lalunya, masuk kepada peristiwanya. Lah yang menarik bahwa apa? Pada saat dia masuk ke dalam peristiwa masa lalu saat regresi, kondisi kadar oksigen yang masuk ke tubuhnya ini sudah berkurang awalnya, dan itu menimbulkan emosi, sakit hati, dan itu sampai sakit fisik ya. Dan sakitnya biasanya dikatakan di sini kan gitu ya. Nah, begitu proses oksitron ini jalan dan bereaksi dengan kondisi fisik yang kekurangan oksigen dan emosi dan sebagainya, maka saya amati enggak sampai 15 menit dia sudah bisa netralisir. Dan itu ya setelah itu dan seterusnya, setiap dia mengingat peristiwa masa lalu sudah tidak menimbulkan dampak emosi, marah, dendam, itu sudah hilang. Ingatnya masih ingat. Itu terapi mental yang saya katakan luar biasa. Padahal sampai ke proses bisa regresi sampai ke titik permasalahan itu bukan sesuatu yang mudah loh. Enggak mudah. Tapi dengan adanya musik ini bisa dibantu untuk mempercepat proses. Makanya saya proses. menyampaikan ya, teknologi oksitron ini sebenarnya adalah teknologi masa depan ya. Itu yang membuat apapun yang kita ketahui sekarang untuk satu proses pengobatan ya, itu bisa menjadi lebih cepat ketika kita menggunakan musik oksitron itu. Ngomong-ngomong tentang pengobatan terapi, kok saya kepengen ke Mas Oktovan ya. Ya. Halo Mas Halo, Oktovan, Mbak. salam Ya. kenal. Ya. Padahal juga udah kenalan tadi. Mas, sebelum ke terapi dan lain-lain, cerita dulu dong. Saya baru dengar ada rumah sehat tentrem. Ini apa? Sebenarnya rumah sehat tentrem ini adalah juga menjadi satu bagian pengobatan dari pengobatan SD. Jadi sebuah rumah yang diciptakan oleh Mas Beki Asal Sani, ketua umum kita, untuk pengobatan. Jadi bentuknya berupa kaca ukuran 2,5 meter, 2,5 meter, ada cahayanya dari bawah. Terus di situ nanti pasien itu selain diterapi dengan musik oksitron, juga diterapi dengan di titik-titik tubuhnya menggunakan alat berupa tongkat, dan dari cahayanya itu juga menggunakan frekuensi. Kalau di Surabaya kebetulan rumah sehat tentrem, rumah terapi itu di Pakis Tirtosari Gang 7 nomor 6. Yang jadi bisa dikatakan setelah ada acara seperti ini biasanya banyak pasien yang terus untuk mempercepat progres kesembuhan itu datang ke tempat kami di rumah sehat tentrem di Pakis. Surabaya ada ya berarti ada, ya? di Pakis Tirtosari Gang 7 nomor 6. Nomor 6. Buka jam 8 sampai jam 2 malam. 8 pagi? 8 pagi sampai jam 2 malam tiap hari. Berarti yang pulang kerja gitu, ya. yang sibuk apa. Tapi jangan-jangan antriannya panjang juga. Oh enggak. Jadi Sebenarnya kembali ke Mas Edi tadi bahwa hampir 90% penyakit ini berawal dari psikis. Jadi saat kita datang sana, kebetulan di rumah sehat tentrem ini sebelahnya ini kita kasih suasana nyaman, ada kedai ST-nya. Jadi di situ kita adakan konsultasi dulu. Kita diagnosa dulu, anamnesa dulu. Ini penyakit yang disebabkan murni fisik karena masuknya penetrasi kuman-kuman, atau memang di situ ada psikis. Psikis itu memang awalnya karena orangnya sendiri itu yang berpikiran negatif sehingga menimbulkan daya negatif. Nah, yang lama itu malah sebenarnya konsultasi dan ngopinya. Nah, kalau terapinya habis itu dia sembuh, banyak gitu. Jadi yang luar biasa ini banyak yang datang mungkin dia tidak bisa jalan, dia lumpuh, hanya konsultasi sambil ngopi atau apa kesukaannya kita ngobrol, habis itu terapi dengan cahaya, juga diterapi dengan musik oksitron. Itu banyak terjadi kesembuhan yang seketika. karena di awal sebenarnya faktor psikologisnya udah tersentuh duluan. Ya, itu. Jadi kesannya sembuh, oh penyakitnya, padahal yang apa ya, yang bikin sembuh tuh karena beban psikisnya terangkat. Nomor saat satu itu. Kedua, memang di rumah sehat tentrem itu sama, bahwa tubuh ini mempunyai frekuensi tertentu, yang frekuensi tertentu itu bisa digertak, distimulan, disinergiskan dan sinkronkan dengan musik oksitron dan cahaya yang ada di itu, cahaya resonansi metafakta yang di rumah sehat tentrem itu. Dan yang hebatnya ini, banyak pasien ini sering saya katakan, Anda datang ke sini nggak perlu yakin. Bedanya kalau teknologi metafakta, banyak orang salah arah bahwa ini mesti ada hubungannya dengan klinik, atau ada hubungannya
Nah, iki dicoba-coba apa bisa atau apa harus dengan keyakinan baru bisa sembuh? Enggak. Ini ibarat sebuah teknologi itu seperti kita lagi menyetrika baju. Kalau setrikanya itu hidup listrik, apapun keyakinan kita itu pasti setrika itu panas. Nah, begitu juga musik oksitron, begitu juga terapi cahaya itu. Kalau dengan sebuah teknologi resonansi metafakta yang diciptakan oleh Mas Bogi Asrasani, apapun keyakinannya, apapun agamanya, nggak yakin sekalipun, tapi dia berani melakukan penyembuhan dengan musik oksitron dan terapi resonansi metafakta, akan terjadi progres kesembuhan. Itu yang banyak terjadi di pasien kami. Kayaknya nyambung deh pikiran Mas Oktovan dengan saya, karena tadi saya udah menulis pertanyaan di sini, bagaimana meyakinkan kepada orang-orang yang nggak yakin itu. Nah, itu. Ternyata nggak perlu yakin. Nggak perlu yakin. Selama pengen sembuh aja. Nah, ya, benar. Makanya kenapa kalau datang ke tempat kami, walaupun kena bukanya jam 8 pagi sampai jam 2 malam, kita arahkan sebelum masuk ke ruang terapi, pasti kita sering gampangannya kita kongko-kongko dulu deh di kedai ST, namanya kedainya juga kedai sehat tentrem. Di situ kita sambil ngobrol, kita cari akar permasalahannya apa. Habis itu dari situ orang yang awalnya mungkin tidak yakin 100% akan tiba-tiba akan naik keyakinannya menjadi 50%. Cukup 50%. Itu pun sudah bisa karena ini sebuah teknologi yang tidak menuntut seorang pasien itu harus yakin terlebih dahulu obat ini bekerja, yakin terlebih dahulu untuk terapi ini bisa menyelesaikan sebuah kasus. Tapi selama orang ini mau diterapi, dan kita sudah tahu, tim terapi kami sudah tahu kalau orang seperti sakit seperti ini perlu berapa kali untuk diterapi atau mungkin langsung seketika, ini kita bilang dari awal. Oke. Saya bukannya nggak yakin sama Mas Oktovan ya, tapi saya mau nanya ke Mas Edi. Boleh. Enggak. Ini masalah keyakinan tadi gitu ya. Ini paradigma saya kok jadinya akhirnya kebolak-balik gitu. Karena banyak orang yang bilang kok untuk mau sembuh harus yakin. Ini sebenarnya proses apa sih yang terjadi bahwa tidak harus yakin kok untuk sembuh? Ya, kalau bicara tentang teknologi, Mulai panas di jidat gue nih. nah nanti perlu diterapi nih Mas Indra ya. Di sini cocok lagi. Iya, Ke Jembaran. Oh iya. Jadi Gimana? ya, pada dasarnya ya kalau bicara teknologi itu kan tidak terkait orang itu yakin tidak yakin. Teknologi itu pasti berjalan, kan gitu ya. Tetapi ketika dikatakan bagaimana tentang keyakinan, pengaruh keyakinan terhadap sebuah perubahan, terhadap sebuah kesembuhan, memang iya. Semakin seseorang itu tingkat keyakinan itu tinggi, ya, semakin proses penyembuhan itu lebih cepat, iya. Tapi itu tidak berpengaruh terhadap yang kita katakan teknologi. Oh, Ya. I Bisa see. dibedakan ya. oke, Misalkan gini, oke, misalkan oke. contoh ya, maaf ya, beberapa waktu yang lalu kan ada anak kecil mampu ngobati orang macam-macam hanya melalui batu. Betul. Ya, sebenarnya pada waktu orang itu berharap sembuh, dia datang dari jauh-jauh sampai antri dan lain sebagainya. Dengan susah payahnya dia muncul yang namanya di dalam pikiran itu yang namanya efek placebo. Iya. Ya, efek placebo itu meningkatkan keyakinan karena dia sudah susah payah maka dia akan sembuh. Sehingga tidak ngurus batunya sebenarnya batu kali, batu sungai, batu apa. Selama orang itu punya keyakinan sembuh, maka dia bisa sembuh. Tapi bukan sarana batunya sebenarnya, tapi sarana keyakinannya. Tapi kalau ini persoalan orang itu yakin tidak yakin karena ini teknologi ya, oksitron ini, ya dia tetap akan mengalami satu proses penyembuhan. Tapi seandainya yang namanya oksitron ini kemudian digabung dengan bicara tentang keyakinan, ini akan berbeda. Makanya kalau misalkan habis ini nanti mau dimunculkan lagi lagu oksitron, coba para pendengar misalkan memang mau gitu ya. Nanti sebelum mendengarkan, kondisi santai rileks, boleh duduk, boleh rebahan. Ya. Kemudian atur nafas santai rileks juga. Hanya timbulkan sugesti saja. Yang masuk ini sekarang adalah obat dan keluar dari nafas saya ini adalah penyakitnya. Ya. Dan kalau perlu ketika mendengarkan musik oksitron nanti rasakan dan bayangkan terjadi memang proses penyembuhan di dalam kondisi tubuh yang sakit. Maka di situ akan terjadi satu paduan antara dampak teknologi oksitron ini dengan sugesti itu. Mungkin itu apa yang saya lihat di Balai Kambang ya. Waktu itu banyak yang duduk bersila gitu, Ya. seperti orang meditasi sih. Iya. Saya cuma ini katanya nggak harus kayak gitu Iya, gitu, nggak tapi harus.
Tapi bebas sih sebenarnya. Bebas jatuh. iya, tapi banyak yang melakukan itu apa? Mempercepat gitu ya. Iya, karena sugesti itu memiliki daya sendiri. Ada yang sambil belanja juga. Oh iya, iya, ada sambil masak ada. Saya sambil makan. Kalau nyari saya di kerumunan tuh gampang deh, cari aja di dekat makanan itu udah saya pasti teronggok di situ gitu. Jadi sebenarnya ini apa namanya, katakanlah kita sambil melakukan aktivitas, sambil ngobrol seperti ini pun sebenarnya musik itu tetap bereaksi. Bahkan gitu ya, bahkan seandainya pun katakanlah kita play musiknya, volume kita kecilkan, mute ya, artinya tidak terdengar. Tapi musiknya jalan, itu sudah dampak di dalam proses penyembuhan kalau pakai oksitron. Nah itu menariknya di situ. Oke, kembali ke Mas Okto. Ada cerita nggak sih waktu orang-orang datang ke rumah Sehat Tentrem ini yang apa sih namanya before and after gitu? Ada kejadian lucu nggak, unik nggak, orang yang datang tanpa ekspektasi tiba-tiba dia ada perubahan perilaku lah. Oh iya, iya. Seperti apa itu Mas Okto? Ini saya katakan tadi kan, kalau Mas Edi sebagai universal komunikasi ini kebetulan pada waktu dulu itu di Pakis itu kedatangan orang dari Singapura sama orang Malaysia. Yang dari segi bahasanya ini kita bahasanya seperti bahasa film kartun dua anak polos itu kan. Untung kok di Indonesia adalah itu ini. Pada waktu itu kejadian itu istrinya yang menderita sakit. Istrinya menderita sakit, kita pakai bahasa Tarsan ya, antara campuran bahasa Melayu, antara saya ngerti apa enggak. Di situ jelas saya tidak bisa meyakinkan seperti kita sesama orang Indonesia. Atau seperti orang Surabaya. Jadi bahasanya langsung bahasa oke, silakan. Itu di kaca itu yang sakit itu memang kita diagnosa. Yang sakit itu istrinya. Yang sakit itu istrinya. Dia mengalami sering gangguan saluran nafas, terus sesak, dan itu pun pada waktu dia ke sana itu dia sering lagi mengalami. Tetapi agar untuk meyakinkan si suaminya yang notabene pada waktu itu orang India pas itu ya, itu oke, Pak silakan Bapak dulu yang diterapi, baru istri Bapak, your wife. Kenapa? Supaya nanti bila terjadi apa-apa kita tidak dikumpulin gampangnya gitu kan. Dan kedua ini untuk meyakinkan bahwa ini adalah sebuah teknologi, bukan klinik atau bukan sebuah hipnotis yang harus disugesti terlebih dahulu. Walaupun dengan pendekatan Mas Edi semakin pasien yakin itu mempunyai dampak yang lebih luar biasa. Itu suaminya tidur terlentang di kaca, dikasih cahaya resonansi metafakta, kita setelahkan musik, kita terapi pakai tongkat, cukup 17 menit terapinya itu selesai. Saya tanya bagaimana rasanya, nggak rasa apa-apa. Iya, bener nggak rasa apa-apa, bener kayak tidur di kaca. Oke. Sekarang istrinya Bapak dengan posisi yang sama, silakan Ibu tidur terlentang, lampu masih saya matikan, musik belum saya nyalakan, Bapak tetap di situ, jangan bergerak. Jadi supaya tahu tidak ada perubahan, Oke. Habis itu sudah dalam posisi terapi, lampu saya nyalakan, lampu resonansi dengan daya resonansi waktu saya nyalakan, musik saya nyalakan, baru 1-2 menit si istri ini mengalami sebuah sensasi yang memang sensasi ini tidak dicari oleh pasien. Jadi seperti kesemutan atau seperti ada daya magnet yang menempel, itu bukan sensasi dicari tapi kesembuhan. Tapi pada waktu itu si istri ini mengalami sensasi yang luar biasa. Jadi dia merasa sekujur tubuhnya itu seperti tersengat listrik halus dari kepala sampai kaki. Dan anehnya separuh dingin separuh panas. Dan sampai menangis pada waktu itu. Si suaminya baru lihat, loh kok bisa jadi gini. Oh ya, ini terjadinya sinkronisasi frekuensi di tubuh, mulai dari kepala sampai ujung kaki disinkronkan lagi, disinergiskan lagi. Setelah terapi 17 menit selesai, dia langsung merasa enak, badannya nggak sesak nafas lagi, nggak pusing lagi, tanpa kita beri sentuhan obat pada waktu itu.
Itu yang lucunya itu. Jadi orang Malaysia yang tidak perlu saya sugesti, tidak perlu saya yakinkan, sembuhnya seketika. Juga kebetulan pada waktu itu ada 2 kali orang Singapura ya sama. Itu tambah bahasanya lebih bahasa ke Singlish. Inggris. Wah, itu apa? Kita pakai bahasa Tarsan mungkin. Gini dong. Dan sama, memang tetap istrinya juga. Jadi selalu pasien yang datang ke tempat kita selalu kita arahkan dulu ke DST, kita nongkrong, kita konsultasi dengan cara santai. Kita tahu akar masalahnya, kita tahu frekuensi yang ada di tubuhnya ini nggak sinkron dengan teknik-teknik tertentu yang para terapi sudah dibekali seperti itu. Kemudian tidur sama. Suaminya saya suruh untuk terapi dulu dengan dosis yang sama, tidak merasakan apa-apa. Tapi pada waktu istrinya dia menimbulkan sebuah sensasi yang seketika itu mungkin bagi orang lihat kesakitan. Tapi sebenarnya dia terkejut karena tiba-tiba kaca ini seperti keluar daya listrik halus yang Mbak rasakan. Ya bikin sengkring-sengkring. Sengkring-sengkring itu. Padahal suaminya ini tidak ngerasain apa di tempat yang sama dengan mendengarkan musik yang sama, dia tidak ngerasain apa-apa. Tapi karena ini teknologi ini bekerja pada sebuah kondisi untuk mensinkronkan dan mensinergiskan apa yang disebut sakit di dalam tubuh kita. Nah, ini yang dia akhirnya bisa dampaknya luar biasa pada pasien dan sembuh langsung. Berarti sudah orang-orang di luar Indonesia pun sudah ada yang ya kebetulan ini ya, kita ini ya. belakangnya di sosial media. Jadi saya agak heran kok sampai ketemu di Pakis terus hari itu apa tanyanya gimana itu. Iya makanya itu. Oke. Seperti tadi Mas Edi bilang bahwa coba relax mendengarkan lagu ini, cari posisi yang enak gitu, nanti rasakan gitu ya apa yang ada perubahan nggak gitu ya gitu. Tapi mungkin ada juga yang tidak terlalu peka, tidak merasakan, tapi sebenarnya sudah bereaksi pada tubuhnya. Sebenarnya seperti itu. Oke, sebentar lagi, 1 menit lagi deh ya kita smart listeners. Duduknya posisinya udah enak belum? Udah selonjoran belum? Udah relax? Kalau sudah, kita akan memutarkan lagu berikutnya. Sudah ada beberapa testimoni yang masuk. Terima kasih. Nanti akan kami bacakan satu persatu. Mungkin Anda juga ingin bertestimoni, siap-siap ya. Jadi sekarang posisi tubuh Anda yang enak, relax. Kita akan memutarkan satu lagu lagi. Setelah itu Anda bisa bertestimoni di medsos Smart FM Surabaya, di live Facebook kami atau live Instagram kami. Juga bisa melalui WhatsApp di 0811 312 889 atau ini ya IG-nya Metafakta ya. Ada juga telepon juga boleh deh. Silakan kalau Anda mau bertestimoni lewat telepon setelah lagu, Anda bisa menghubungi kami di 031 732 1498. Kita akan dengarkan dulu lagunya seperti apa. Nanti kami akan bersama-sama ini ya mendengarkan cerita Anda. Smart FM Radio Talk.
Be smart with Smart FM. Smart FM Radio Talk. Ya, Smart FM Radio Talk seru loh ini. Seru loh ini karena banyak cerita-cerita di sini tentang hal-hal yang mungkin apa sih pengaruhnya, apa sih ternyata banyak hal gitu. Ke Mas Indra dulu, ini barusan kita mendengarkan lagu Kejembaran Rahmania. Kejembaran Rahmania. Nah, Keluasan rahmatnya. Gitu. Nah, ini cerita dong. Kalau tadi itu nggak tahu ya, saya dulu juga udah dengerin lagu ini belum ya. Yang jelas tadi saya sempat cerita bahwa saya kalau jam segini dengan kondisi seharian nggak istirahat, ya jam segini tuh melek, cuman kepala udah ngonde gitu. Rasanya tuh aduh gitu, ada barbel digantungin di kepala. Ini enggak tuh, saya masih bisa, nggak tahu ya, bener loh, serius, saya gitu, biasanya jam segini udah sakit kepala gitu, ini enggak. Nah, lagu yang barusan diputar ini fungsinya apa sebenarnya, apa yang ada di lagu ini? Lagu Kejembaran kebetulan saya yang kompos ya berdua sama Mas Agus. Nah memang begitu pas bikin ya memang niatnya untuk pengobatan, tapi ternyata begitu pas sudah jadi pas kita riset, kita selidiki, ternyata dia multifungsi gitu. Jadi kadang misalnya ada beberapa orang dalam satu tempat kita kasih denger lagunya, reaksinya beda-beda. Tergantung orangnya, badannya butuhnya apa. Ada yang dia anget badannya, ada yang kepanasan dadanya, ada yang dingin gitu, terus ada yang kesetrum gitu loh. Jadi ternyata reaksinya ini ke badan itu jadi lebih universal. Jadi kayak sepertinya dia men-trigger satu fitur self healing di badan. Nah, kalau misalnya self healing itu memang ter-trigger kan akhirnya sesuai kebutuhan badannya orang itu. Gitu. Seperti dia tuh membaca gitu ya, nyari Iya, gitu, kayak searching nih gitu, auto scan gitu ya, orang ini butuhnya apa gitu. Dan memang pas bikin saya nggak berpikir gimana, hanya berniat dan berdoa, ya udah terus main gitu. Begitu pas jadinya begini ya kita cuma bisa bersyukur aja kan. Iya. Gitu, kira-kira begitu. Nah tapi aplikasinya ternyata dia multifungsi. Oke. Saya jadi penasaran, mungkin kalau saya termasuk orang yang jarang mendengarkan gitu ya, paling juga pas ada eventnya gitu saya mendengarkan lagu ini. Tapi untuk anda Mas Adri deh ini yang cerita deh, yang sudah sering mendengarkan lagu ini, masih ngefek nggak sih sebenarnya dengar lagu kayak gini nih? Dengerin tiap hari dia. Saya masih dengerin pengaruh tiap hari. Rasanya gimana? Rasanya untuk yang oksigen malah saya nggak ngerasa, tapi kalau yang oksitren saya kesetrum, kayak yang elektron saya kesetrum. Padahal setiap hari ya? Setiap hari dengar, setiap hari. Kadang-kadang di rumah juga saya suka puterin juga, biar orang-orang sekitar terasa atau tidak ya. Yang penting Bismillah bisa ngobatin saudara-saudaraku di rumah. Ngobatin diem-diem. Nah, diem-diem. Nggak cuma cinta yang diam-diam ya. Kemarin juga Mengobati ada satu mitra kerja saya, dia habis urus pekerjaan, terus mampir laporan, Mas aku pegel-pegel, kebetulan aku lagi putar juga musik oksigennya itu, terus yaudah duduk aja sini kita ngobrol. Kok enak ya, baru 10 menitan gitu dia bilang aku udah enak nih mas. Loh ya udah nggak apa-apa kalau udah enak silakan, aku bilang mau jalan lagi. Iya mau jalan lagi. Hanya dalam 10 menit. Iya dalam 10 menit. Oke, jadi yang setiap hari mendengarkan pun juga masih merasakan manfaatnya ya? Aku yang bikin nih ya. Aku tadi turun dari pesawat tuh pegel nih kayak salah urat. Biasa kan duduknya kan kayak koboi, kudanya kekecilan kan. Begitu pas turun Keledai. Iya. Begitu pas turun, ya, Masya Allah ini terapi nih. Nah, memang baru bisa rileks pas di studio nih, pas di radio nih, baru kita ngobrol rileks. Nah, abis setel musik ini hilang ini saya yang salah urat itu, alhamdulillah. Tapi pas di mobil emang aku setel musiknya keadaannya masih belum rileks. Nah, kan karena baru turun dari pesawat, terus biasa apalah so ribet gitu kan, masukin tas apa, setel musik. Ini kayaknya mesti nunggu Tapi rileks. belakangan juga Mas Indra sudah mulai kurang kok minta pijitnya.
itu termasuk indikator ya. Iya itu. Aku kadang suka nggak enak sama tukang pijat langganan aku. Dia tahu pasti gara-gara musik ini. Aku dipanggil tuh setahun bisa dihitung gitu. Padahal dulu Dulu, ya, setiap datang, nyampe langsung, pijat begitu Bisa sampai seminggu di pelosok ya 7 hari itu pijat terus. Nah, sekarang udah keren loh ini. ini sungguh-sungguh ini. Keren ya. Ya memang sih berdampak pada tukang pijat langganan gitu kali ya. Tapi memang kalau misalnya seperti tadi Mas Adri cerita ya untuk lingkungan, untuk menyembuhkan orang-orang sekitar, why not? Kita ke testimoni dulu boleh? Ini saya mau ke lah kok hilang. Ke ini dulu deh yang sudah masuk di sorry tadi yang Instagram sempat selesai. Ini saya dapat yang dari Instagramnya Musik Metafakta ya, dari Mas Rizky udah dikirimin. Oke, tes mata nih gue. Ferry Bibin. Di rumah berasa lebih sejuk daripada di luar rumah meski ruangan di dalam tertutup. Sini juga nih AC mati satu, biasanya saya kalau udah orang sebanyak ini saya udah gerah gitu ya. Ini udah deh AC satu udah cukup deh gitu. Sama Mas Ferry Bibin, terima kasih testimoninya. Lalu NS Batik Entrepreneur. Biasanya, sebentar. Ini kayaknya saya harus mengurutkan dulu ini ya. Oke, baik, saya klik. Biasa, oke. Ada yang sebelumnya ini ada yang lagi nih. Tunggu sebentar. Yang oke. Baiklah. Biasanya ketika kambuh, refleks lumpuh separuh, mata refleks buta. Oh, yang stroke tadi ya. Yang pertamanya mana ya, Mas? Bawah ya. Oke, saya dari sini dulu deh. Ada Mas Muhammad Avicena, datang pertama di Moncastle waktu itu udaranya sangat segar. Padahal Moncastle ya, itu jantung kota Surabaya, polusinya luar biasa. Saya mendengarkan dari studio, adem, enak gitu ya. Mas Muhammad Avicena, terima kasih. Lalu ada musik elektronnya meredakan sakit di lutut saya yang terkilir waktu sama itu. kayak aku tadi. Gitu ya. Itu yang bikin tukang pijat nggak laku itu. Aduh sedih. Oke, terima kasih testimoninya Mas Muhammad Avicena. Lalu ada Ismalian Bani, merinding Anda deketin HP ke perut istri yang lagi hamil. Oh, bagus. Ya. Bisa, Mas Edi gimana nih? Loh, malah gini loh ya. Kalau misalkan ini ya, ada orang yang merasa hidupnya itu kok banyak sialnya. Misalkan ya, bolak-balik ditolaki sama pacar misalkan gitu ya. Datang aja hari Minggu itu. Dan nanti ya, itu rata-rata orang yang mengalami hal-hal yang negatif di dalam hidupnya, itu kecenderungannya juga kekurangan kadar oksigen di dalam tubuhnya ya, sehingga daya tarik yang bisa membawa pada kehidupan yang baiknya itu juga menjadi berkurang ya. Ini bukan bicara mitos, ini bicara tentang fakta ya. Dan nanti bisa diamati sendiri. Iya juga ya, dalam kondisi di mute aja dia bereaksi kok, apalagi ditempelkan ke perut istrinya sedang mengandung. Iya. Oke, positif, bagus. Terima kasih atas testimoninya. Ya, siap-siap aja orang tuanya itu nanti kalau anaknya sudah bisa ngomong, pertanyaannya macam-macam itu. Serius. Karena anaknya sisi cara berpikirnya kan jadi lebih cerdas. Oksigennya terpenuhi ya dari dia janin sampai akhirnya lahir ya. Nah ini oke, NS Batik Entrepreneur. Alhamdulillah langsung saya masukkan ke headset atas izin Allah. Jasad ringan, kebetulan saya stroke. Ada penyumbatan ada penyumbatan darah di otak, pembuluh darah ada yang pecah. Terus ditanyain tadi masih ada lagi yang dirasakan. Kata beliau mendengarkan sembari sholawat. Alhamdulillah sampai detik ini saya tidak pernah lagi check up dokter. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Terus ada lagi. Oke, biasanya ketika kambuh refleks lumpuh separuh, mata refleks buta sesaat, tangan kiri lengan biru semua sebab pembuluh darah pecah. Ini siapa nih, Mas Edi atau Mas Oktovan atau Mas Indra atau Mas Adri nih, mungkin bisa diceritakan. Mas Indra dulu. Gimana? Ya itu tadi, jadi stroke,
dalam kondisi sempat pembuluh darah di otak itu pecah, mendengarkan ini tuh bisa ya sudah teratasi stroke-nya itu. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Jadi tubuh lebih ringan, terus apa namanya, mendengarkan juga sambil sholawat, ya kan? Sampai detik ini tidak pernah lagi check up ke dokter. Dan tadi disampaikan biasanya ketika kambuh itu refleks lumpuh separuh, mata refleks buta sesaat, tangan kiri lengan biru semua karena pembuluh darah pecah. Ini apa yang terjadi dengan musik ini? Ya kalau kesembuhan itu memang dari Allah ya. Ya, betul. Benar gitu. Tadi memang sudah dibahas sama Mas Edi. Jadi kalau begitu pas mendengarkan musik ini disertakan dengan keyakinan, apalagi dengan berzikir, dengan bersolawat, mungkin tanpa musik pun juga insya Allah akan diberikan kesembuhan gitu loh. Nah istilahnya udah berikhtiar dan berdoa gitu. Ya tinggal kalau Allah mengizinkan untuk sembuh, ya alhamdulillah insya Allah akan sembuh dengan Jadi kayak akselerator ya di sini. Ya. akselerator. Jadi gini, sebenarnya Tuhan itu menciptakan manusia itu kan sudah dengan proses atau sudah dengan sarana prasarana untuk sebuah proses riset ulang atau penyembuhan ulang kan gitu ya. Misalkan seperti adanya antibiotik itu sebenarnya kan meningkatkan imun yang memang dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang saya tahu, saya amati di dalam proses menggunakan musik oksitron ini ya, maka sebenarnya kebutuhan dari tubuh satu untuk yang namanya proses regenerasi sel. Biasanya secara alami mungkin proses regenerasi sel, penggantian sel mati dengan sel baru itu mungkin butuh waktu yang agak lama. Tapi ini menjadi akselerator, terjadi percepatan ya proses untuk penggantian sel yang mati dengan sel yang baru. Yang kedua adalah proses perbaikan sel. Sel-sel yang rusak itu pada dasarnya ada punya sistem sendiri dalam tubuh untuk memperbaiki. Nah, dengan oksitron proses perbaikan ini juga berlangsung dan menjadi lebih cepat. Yang ketiga adalah proses penyembuhan sel, ya. Dan yang keempat itu adalah proses penguatan sel-sel yang lemah. Nah, sehingga ya ini benar-benar sering didengarkan ya. Itu otomatis dampak itu untuk ke tubuh kita itu menjadi jauh lebih bagus ya. Sistem tubuh kita akan berjalan lebih maksimal. Oke. Ke rumah Kalau di sehat. komputer di defrag gitu. Nah, Iya, benar. Komputer udah kalau udah berulah gitu udah lambat berulang, lah, lelet banget, ya apalah udah, gitu. Itu di defrag lah. kalau parah di install ulang. Kalau terpaksa ya kan restart. Oke. Mas Adri ini termasuk yang sekarang sudah jarang panggil tukang pijat juga. Saya emang nggak doyan pijat sih. Oh oke, memijat doyan Mas. Tapi secara pribadi apa pengaruh yang paling terasa? Yang paling terasa ya ketika itu aja, ketika dari awalnya kan Indra dan Mas begitu bikin oksigenator gitu, musik oksigenator mereka bilang. Buat saya nggak terasa mungkin karena emang kebutuhan saya bukan di situ. Tapi ketika mereka oksigen itu kan rakus sama elektron, Indra. Jadi oksigen itu sifatnya dia menarik elektron yang lepas, elektron bebas. Kalau di tabel skala sistem periodik itu semakin ke kanan dia elektronegativity-nya akan semakin kuat, yaitu adalah unsur yang berada di sebelah kanan atas tabel periodik dan di atas itu dia paling kuat menarik elektron. Begitu pas oksigen yang kita sudah bisa mereaksi nih, oksigenator tadi, nah berarti dia akan mempunyai daya kan, itu elektron akan tertarik. Elektronnya dari mana tadi? Hidrogen dari apa? Akan lepas tuh ke oksigennya. Nah, begitu pas kita berhasil menaikkan daya oksigen ini, elektron akan tertarik dari molekul yang lain. Nah, itu begitu pas oksigennya itu yang ada di badan kita yang menarik, ya kita akan merasakan sensasi kayak semutan itu. Nah, Iya. itu saya sempat tanya itu sama beliaunya Mas Beki kemarin. Mas, kenapa kok saya yang elektron begitu terasa ya?
kamu dulu suka minum ya, mati aku ketahuan sana. Pengaruh Ini ya? tanpa diumumkan ini sekarang. Nggak diumumkan, terpaksa saya umumkan. Pengaruh tapi ya ternyata ya. Minum buat apa sih? Minum susu. buat teman-teman yang alkoholik mungkin untuk berusaha berhenti dan menyehatkan badan daripada ginjalnya rusak nanti ya, mungkin bisa dicoba untuk mendengarkan itu gitu. Oke. Wah, ini menarik. Saya ke Mas Okto, penjelasannya gimana nih yang barusan nih? Ini nanti ada yang menarik karena saya lakukan uji coba langsung yang alkoholik. Oke. Jadi pada waktu itu sempat kita ini dalam tanda petik ditantang, apakah musik oksitron dan SD ini bisa dalam tanda petik ini membuat orang ini berhenti dari alkohol, Yang kecanduan yang kecanduan itu alkohol, ya. atau membuat alkohol itu jadi tidak enak bagi peminumnya. Jadi netral. Nah, jadi netral. Oke. Saya tidak enak. Ya, tidak enak. Pada waktu itu saya sempat uji kecil-kecilan. Jadi saya datangkan para drunken master se-Surabaya yang ahlinya di masing-masing bidangnya. Kemudian kita setelkan musik oksitron. Saya ngomong ini saya nggak kamu sini saya traktir dan tidak saya beritahu gelas mana yang di sini ini kita beri daya resume fakta baik dengan cara musik oksitron maupun dengan cara pakai alat penetrasi zat kimia yang berupa kepingan juga dari SD. Terus silakan minum sesuai dengan karakternya masing-masing kan gitu kan. Jadi ada kurang lebih 10 orang dengan berbagai jenis minuman, terus saya kasih gelas A sama gelas B. Pada teguhan pertama 100% dia sudah tahu bahwa di gelas B lah yang ada perlakuan secara musik oksitron dan perlakuan secara ST. Dan sampai saya ngomong tunggu sampai gelas terakhir, mabuk dulu gampangannya gitu kan. Tapi apa, Pak, saya kok enggak mabuk. Kok jadi ndak enak rasanya. Padahal saya itu minum ini pengen mabuk, pengen enak, jadi ndak enak. Oke. Terus kalau gitu apa? Ya mending kalau saya pengen mabuk pakai musik oksitron aja Pak ya. Dengerin. Jadi nggak enak. Jadi rasanya jadi nggak enak terus jadi efeknya alkohol itu jadi nggak kerasa gitu Dia kan. seperti disapih paksa ya. Aku mau cerita nih, sorry potong nih. Itu pernah Mas Beki cerita. Waktu itu ada siapa gitu datang mabok. Wah, terus loh ini kenapa ini di setelan musik kan. Terus sadar. Pas sadar marah-marah. Oh kok gue jadi sadar sih. Loh gimana sih? Enggak, itu mahal minumnya dia beli mahal. Wah dasar kan. Begitu pas sadar dia malah marah-marah. Kok jadi sadar nih gitu. Maboknya hilang begitu habis setel musik. Dan setelah itu nyoba minum lagi udah gak enak lagi. Ya, itu nanti perlu pada waktu itu saya cek dan recheck. Dia akhirnya memang dia sudah peminum lama ya, istiqomah kalau gitu kan. Tapi saya tanya sekarang gimana? Apa ada kadar frekuensi? Iya Pak, saya jadi tidak enak. Apa bahkan mungkin saya anggaplah dia biasa minum tipe A. Kok jadi nggak enak tipe A ini? Mungkin saya ganti tipe B Pak sekarang. Gimana saya? Kok ya jadi nggak enak gitu kan? Nah itu padahal cuma 1-2 kali dia datang, ya mohon maaf, jadi sempat saya ingin membuktikan langsung dan hasilnya memang nggak ngajari orang jadi minum, tapi memang alkohol itu jadi tidak enak. Itu cara gampangannya kalau saya bisa bilang, ini orang ini membuat orang ini meninggalkan sebuah kebiasaan buruk dengan cara nikmat. Dengan cara nikmat. Ada kan dia udah mahal, rasanya enak pula. Sumpah saya menjadi tidak enak, bahkan saya minum beberapa waktu yang lalu saya bilang udah sering denger lagu ini terus Ngebir deh. minum. Gue bayar doang kagak mabuk-mabuk. Aku pas pertama ke Surabaya musik Meta Fakta, terus kan tanya sama Mas Rizky sama Mas Ivan, ini nanti konferensi pers di mana? Di kafe katanya. Iya. Kafenya ada alkoholnya enggak? Oh enggak. Emang kenapa? Enggak, kalau ada alkoholnya kasihan kafenya nanti. Kenapa? Netral semua. Kalau di setelin musik ya. Iya, kasihan. Ini netral semua gimana? Mahal kan? Oh my god. Gitu.
kalau kita yang sadar musiknya netral. Oke, orang yang nggak ngerti gitu nih, kenapa Iya. nih nggak ada berubah nih pabriknya? Palsu mungkin. Palsu ini. Iya. Tapi memang benar kan sesuai dengan penelitian dokter siapa Masaru Emoto bahwa cairan itu ada Ada kristal. benda yang merespon sangat cepat terhadap suara, terhadap perlakuan dan Sensitif. lain-lain. Dia langsung merubah sifatnya menjadi sesuai dengan yang dia dengar, dia lihat dan dia rasakan gitu. Oh, oke. Jadi ya wajar kalau memang terkena exposure itu bye-bye. Mic-nya mungkin Mas. Oh iya. Ya, itu kan sama kayak gini kalau di penelitiannya Mas Remoto itu ya, bahwa air ketika dimasuki frekuensi kalimat kata-kata yang positif, kristalnya menjadi jauh Cantik. lebih cantik, bagus dan sebagainya. Ambil misalkan hal-hal yang negatif ya, apakah itu makanan, Dipisui. minuman atau Iya. apa namanya seperti alkohol ya tadi ya. Nah terus kena yang sifatnya oksitron ini positif, Iya. ya otomatis dia akan menjadi positif lah. Positif alkohol positif itu gimana kan ya ada rasanya. Itu akhirnya kenapa musik ini menjadi masuk akal saat dia bisa menjadi penyembuh ya. Iya. Karena dia bisa apa yang buruk untuk tubuh bisa Iya. dinetralkan atau dihilangkan. Ya. Dari contoh ini aja kita sudah bisa melihat itu gitu kan. Oke. Nah, ada satu testimoni lagi dari live Facebook Smart FM. Terima kasih Bapak Eko Siva dari Surabaya Timur. Mungkin tetangga saya ini ya, Surabaya Timur. Saya sekarang pusing kepala bagian belakang. Setelah ini beberapa menit yang lalu ya. Setelah mendengarkan musik barusan, pusing saya terasa apa ya? Seperti pecah atau menyebar, terus kepala terasa ringan dan semakin meresapi, dinikmati lebih ke dalam. Bulu kuduk saya berdiri, terutama bagian perut naik ke atas. Gimana ya jelasinya? Merinding kali ya. Tapi memang Perut naik ke atas atau perut Minum air turun? putih, Pak. tapi memang musik ini fakta banget. Saya takutnya tadi waktu ada reaksi itu ada yang lewat gitu enggak ya, Pak ya? Bisa dijelaskan? merinding, Iya, ya. iya, merinding itu termasuk salah satu reaksi ya. Jadi kita kembali ke reaksi oksigen ya. Oke. Jadi sekarang musik itu sendiri bisa berbunyi karena ada speaker. Nah, kita ilmiah nih ceritanya. Speaker itu sendiri bisa berbunyi karena ada kumparan dan magnet. Ya. Ya, elektromagnetis. Elektro dan magnet, listrik dan magnet. Nah, sekarang apa hubungannya sama merinding? Kalau kita tahu medan magnet itu bentuknya kayak sisir. Jadi dia garis-garis. Garis-garis. Jadi dia tuh bentuknya bukan seperti asap. Asap itu kan atau air, dia kan bentuknya kayak apa sih istilahnya blast gitu ya, apa? Rata ya. Tapi kalau medan magnet itu bentuknya kayak sisir. Kayak sayap. Nah, begitu pas musik ini dia efektif, maka medan magnetnya di situ akan kuat. Oke. Dari speaker ya. Oke. Dari speaker. Nah, bentuk medan magnet itu kalau kita bisa lihat dia kayak sisir. Itu yang bikin merinding. Ser gitu ya. Jadi kayak sisir, kayak nyisir. Oke. Di situ ajaibnya emang. Di situ ajaibnya. Jadi kesisir medan magnet dari speaker. Mungkin itu yang terjadi juga sama Pak Eko ya, yang ngerasain merinding gitu tadi. Ketika kita pusing itu kan umumnya kita kekurangan oksigen dalam darah dan mungkin tekanan kadar besi dalam darah juga bisa terpengaruh dari medan magnet itu sehingga kembali normal, aliran semakin lancar, maka dia terasa seperti yang pecah tadi. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Jadi terjawab ya Pak Eko ya. Jadi tapi memang benar ya, tadi saya udah bilang biasanya jam segini tuh udah kepala ngonde gitu. Jam-jamnya orang kalau kerja, ini kan jam-jamnya orang kepengen tidur tapi beban pikiran masih banyak, mau berangkat susah. Iya. Jadi ngonde gitu ya. Berarti saya setiap hari mau tidur harus dengerin terus nih. Ini cocok buat yang Batman. Ngalong. Oke, ke Mas Okto. Di rumah Rumah sehat tentrem. Rumah Sehat Tentrem ini
case terberat yang pernah dihadapi apa dan selesai dengan seperti apa? Biasanya kanker. Iya. Kanker. Kita pernah menerima pasien kanker serviks sama kanker paru-paru stadium 4. Oh. Nah, itu pada waktu datang. Jadi saya sarankan mungkin kalau saya bisa ini, saya sering ngomong kepada pasien atau orang yang mau terapi, seyogjanya itu datang ini sebelum kita sakit. Iya. Karena rumah sehat tentrem itu seperti general check up. Kalau general check up itu hanya tahu penyakitnya, bahkan bikin orang jadi takut, kok sakit kolesterolnya tinggi, asam urat tinggi Malah kan nggak mau gitu, periksa malah loh, takut ya malah general check up. takut. Kalau di sini general check upnya, jadi diketahui sakitnya dan diketahui juga solusinya. Nah gitu. Jadi saya banyak nyarankan ke teman-teman, coba aja sebelum sakit datang ke rumah sehat tentrem, diobatilah. Pada kasus seperti kanker ini, saya bisa ngomong tentulah ada yang sembuh dan juga ada yang memang sudah waktunya gitu kan. Tapi dari awal kita sudah bilang kepada pasien, jadi penyembuhan rumah sehat tentrem itu saya sudah bilang secara kuantitas atau secara kualitas. Kalau kuantitas dengan melihat kondisi pasien, derajat keparahan penyakit, jadi kita tahu saat dokter sudah lepas tangan atau mungkin hanya hitungan hari atau bulan. Nah, kita di sini diagnosa dulu, oh ini secara kualitas atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa bisa sembuh ya. Kita sudah bilang dari awal, atau kita sudah bisa ngomong ini secara kuantitas hidup dia mempunyai lebih banyak waktu untuk dinikmati dengan keluarga. Dan kedua, turun derajat rasa sakitnya. Jadi sakit mungkin dialami tapi derajat rasa sakitnya nurun. Nah, itu yang kita alami. Jadi untuk penyakit kanker itu yang pernah terjadi, kanker paru-paru stadium 4 itu yang kita lihat hasil dari labnya itu segede bola tenis. Itu setelah kurang lebih seminggu sekali kita terapi, itu tinggal mengecil tinggal seneker pada waktu itu. Wow. Sekelereng lah gitu kan. Habis itu berangsur-angsur dia melanjutkan dengan rawat jalan di itu, kebetulan itu dari Kediri orangnya kan, jadi enggak, pada waktu itu kita juga di rumah sehat tentrem itu ada ruang rawat inap, jadi dia bisa nginap di situ. Habis dia pulang berangsur-angsur dia menggunakan obat medis juga, karena kita ngomong bahwa pengobatan secara ST ini artinya sinkron dan sinergis dengan medis. Tidak bertentangan, Tidak tapi bertentangan, saling support. Bahkan menunjang pengobatan medis. Karena kita membantu, kalau medis itu pasti ada obat-obatannya, kita bantu obat-obatannya itu efek sampingnya ini kita diminimalisir. Nah itu jadi bukan berarti kalau orang ke SC sama sekali tidak minum obat. Nah gitu kan. Jadi saya katakan bahwa ST ini bukan sebagai obat sarana alternatif, tapi sarana penunjang untuk menuju kesembuhan dengan cara nikmat. Karena apa? Banyak pasien yang datang, Pak ini kalau asam urat nggak boleh makan melinjo, Pak kalau darah tinggi nggak boleh makan sate kambing dan sebagainya. Kalau sudah DST makanlah, tapi secukupnya. Kalau pengen asam urat makan melinjo silakan, kalau darah tinggi pengen makan sate kambing silahkan. Jadi tidak ada pantangan, tapi tombol kangen lah ya. Ya itu yang daripada terjadi. Kepikiran. Kalau alergi tambah cepat. Jadi kalau bisa katakan kalau alergi itu mungkin dari angkanya hampir 100% dia sudah sembuh. Looks like I have to go there. Alergi itu saya dari kecil. Itu insya Allah asal dalam tanda petik itu. Jadi kalau datang kita konsultasi, kita nongkrong dulu, ngopi dulu, nikmati berbagai produk dari ST. Itu kita cari akar masalahnya, ketemu. Bila mana sampai timbul sebuah keyakinan yang lebih bagus, tapi bila mana masih Pak mau coba-coba boleh. Habis itu kita terapi dengan musik oksitron dan terapi cahaya itu bisa sembuh. Baik. Monggo dicoba. Menarik ya sepertinya. Saya jadi
Jadi membayangkan betapa indahnya kalau ini juga saling berdampingan gitu, bisa sebagai akselerator juga. Jadi orang-orang yang sudah setengah putus asa itu Ya. karena psikisnya di sini juga dibantu ya. Dibantu. Ada cerita menarik sebenarnya kalau musik Oxytron ini hampir tiap malam ini saya bunyikan di HP tapi saya silent. Oke. Jadi kan kita ini kan makhluk Batman yang pulangnya hampir menjelang dini hari dan ketemu istri pun pada waktu hampir pagi gitu kan. Ketemu istri pada waktu gitu hari. Apalagi mendekati sudah malam hari tanggal tua kan gitu kan. Itu kalau musik Oxytron dipegang ini si istri ini nggak jadi ngomel. Keren. Nah, ini yang keren itu atau ketemu mungkin pas ada waktu dengan bos lagi garapan mungkin dianggap kurang beres sedikit, saya setel di HP walaupun disilentkan, jadi membuat emosi yang di lingkungan sekitar kita jadi netral, jadi nggak jadi emosi. Oke deh. Ya, Itu boleh bisa coba. bludruk ya. Monggo loh. Saya kembali ke ini, ada testimoni juga nih ke WhatsApp. Nama mohon maaf ini namanya tidak tercantum di sini, dari 08785284 sekian. Untuk lagu yang kedua tadi ke Kajembaran Rahmaniah nggih Mas Indra nggih. Untuk lagu kedua, untung ada sandaran di belakang. Kalau enggak bisa roboh ke belakang. Ketarik ke belakang kepala dan dada sesak. Sejak kecil punya gejala paru-paru basah. Ada apakah ini gerangan? Monggo. Itu. Jadi dia waktu mendengarkan lagu kedua tadi kayak ketarik gitu, tapi untung ada sandaran di belakang. Oh, iya. Reaksi apa sebenarnya yang terjadi Mas Indra? Kurang ngerti maksudnya, ada sambungannya lagi nggak? Enggak, cuman 3 itu aja. Jadi untung untuk lagu mungkin Bapak atau Ibu silakan kembali mengirimkan WhatsApp Anda disertai nama juga boleh, tapi kalau nggak ingin disebut juga nggak apa-apa. Tadi sudah disampaikan untuk lagu kedua, untung ada sandaran di belakang. Kalau enggak bisa roboh ke belakang. Ketarik ke belakang kepala dan dada sesak. Sejak kecil punya gejala paru-paru basah tuh paru-paru basah bukan ya? Monggo silakan Anda kirim lagi WhatsApp ke kami. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Mungkin pernah nggak ada yang seperti ini? Belum. Boleh saya Coba, ya. Mas Edi. Monggo Mas Jadi Edi. gini, pada dasarnya kalau misalkan memang dia informasinya kan ada Paru-paru basah, paru-paru betul. basah ya. Paru-paru basah. Paru-paru basah itu kalau misalkan sudah kondisi parah itu kan sampai disedot ya. Nah, yang menarik bahwa sebenarnya ketika kena Oxytron, dan ini saya pernah ada kasus nenek saya sendiri ya. Nenek saya sendiri. Waktu itu sempat saya lakukan terapi, tetapi memang saya tahu bahwa ini harus berkala dan tidak bisa sekali ya. Dan yang menarik waktu itu yang saya terapi adalah dada sebelah kiri. Oke. Nah, karena saya tidak punya waktu yang banyak, praktis karena itu memang bagian fisik, saya bawa ke rumah sakit ke dokter. Nah, yang menarik ketika di ronsen yang sempat saya terapi itu cairannya itu berkurangnya lebih dari separuh. Ya, lah yang belum sempat saya terapi itu masih utuh. Jadi waktu disedot itu sampai 1 botol 1,5 liter itu. Ya, artinya bahwa apa? Pada saat itu ya sepertinya gini, terjadi satu proses. Nah, kalau saya melihat satu adalah kaitan dengan sisi paru-paru basahnya itu. Ini terjadi satu proses di paru-parunya ya. Dan itu memang kemudian reaksi yang kemudian apa? Dia merasa ketarik ke belakang itu sebenarnya kan tentang masalah kandungan oksigen ya di kepala. Kalau istilahnya tadi Mbak Didi menyampaikan rasanya kepala sudah ada kondenya. Lah ini kondenya pindah ke orang itu kayaknya. Aduh maaf. Artinya apa ya? Kadar posisi kadar posisi oksigen yang ada di sini kan terjadi peningkatan. Nah, pada saat meningkatnya mungkin yang dialami orang ini agak drastis, dia terjadi satu proses yang kemudian ada kagetnya sehingga seolah-olah terasa tertarik ke belakang. Kayak tersentak Nah, gitu ya. harusnya seperti itu tadi, nanti dilanjutkan lagi. Sebentar, ada WhatsApp lanjutannya. Oke. Di dada sebelah kiri terasa sesak, pas lagu kedua langsung tertarik kepala bagian ke belakang dan sekarang alhamdulillah ringan ke seluruh Oh tubuh. lah itu loh yang terakhir tadi belum ada. Ya itu. Iya barusan masuk. Barusan masuk 1 menit yang lalu. Jadi Ya. memang reaksinya seperti itu. Spontan itu. Ya, Jebret, memang spontan. langsung jebret. Frontal itu. Iya.
Tadi kan ada apa namanya? Sebaiknya relax sambil ya mungkin tiduran atau apa gitu. Karena ada reaksi-reaksi yang kita nggak tahu Iya, ya, masing-masing kadang orang kita berbeda nggak tahu. ya. Kadang-kadang kan ya seperti ibu tadi, untung nggak jeblak kan gitu. Kalau jeblak kan ya nggak enak sendiri jadinya gitu. Padahal sebetulnya itu ada sebuah reaksi yang Ya. Kalau lokasinya tidak jauh ibunya, mungkin kita sarankan hari Minggu itu biar datang. Sidoarjo ya. Sebentar. Karena ada pertanyaan juga. Selamat malam. Saya pernah mendengarkan musik ini di Smart FM kalau nggak salah waktu konser di Pantai Balai Kambang. Balai Kambang. Itu terbantu banget loh. Saya dari Surabaya ke Balai Kambang 8 jam. Ngomel nih penyiarnya, langsung ngomel nih. Iya benar. Tapi setelah di sana ya kondenya hilang lagi gitu ya. Dan benar, saya bisa merasakan perubahan. Sakit kepala sebelah saya pelan-pelan hilang. Saya duduk bersila dan pakai headset dan luar biasa efeknya. Mas, CD Oxytron itu bisa saya dapatkan di mana ya? Dan apakah tanggal 22 besok ada event di Sidoarjo ya? HTM-nya berapa? Thank you, Bambang. Oke, terima kasih. Dan itu nanti mungkin bisa dijawab karena ada sambungan dari rekan yang tadi. Oh, saya ikuti kata Mbak penyiar untuk posisi duduk, makanya saya duduk bersila, relax. Alhamdulillah. Jadi rungono. Nek gak kejeglak ke belakang kan saya tanggung jawab moral. Tapi memang seperti itu ya. Iya, Relax. ya, penyiar ya harus didengarkan, masa dilihat. Dilihat loh dari live Facebook gitu ya. Kalau live Instagramnya saya cukup sembunyi aja. Tapi memang benar ya, relax. Dia mempercepat proses penyembuhan. Termasuk kalau kita sedang minum obat medis ya. Masalahnya kalau obat medis itu sama-sama kita ketahui itu kan campuran kimia. Kebetulan saya juga mendalami dulu di kimia ya. Itu ada unsur-unsur yang memang membawa dampak side effect itu racun memang ke tubuh itu. Tapi makanya itu satu alternatif ya untuk meminimalisir side effect-nya. Ya mungkin sebaiknya obat-obat dikumpulkan terus didengarkan musik Oxytron dulu. Biar netral. Iya. Atau kalau enggak ke Pakis Tirtosari 7 nomor 6 ya. Langsung ke Rumah Sehat Tentrem. Ya, kembali lagi ke gimana nih cara dapat CD Oxytron. Dan juga tanggal 22 besok ada event di Sidoarjo ya. HTM-nya berapa? Mas Rizky nih penanggung jawab. Ayo sini Mas. Ayo. Ojo nge-live IG ya alasannya. Mas serius Mas. Ini oke, sebentar. Untuk smart listeners yang lagi live IG ini nih, saya tunjukin ya ke kameranya. Ini ada CD yang saya pegang di sini. Nah, untuk mendapatkan ini CD isinya tadi apa level-levelan ya Mas Indra ya? Ya itu ini level 1 DVD sebenarnya. DVD. Dalamnya ada videonya kita main live waktu di Ploso ya. Oke. Aku berdua Mas Beki. Jadi ada videonya, ada audionya, ada 3 lagu di situ. Siap. Nah, terus kita namakan dia Oxytron level 1 gitu. Nanti ada level-level selanjutnya sampai berapa level kita masih berkembang terus sih. Oke, dan di dalamnya tuh ada keterangan juga ya lagu ini apa untuk apa gitu ya. Dalam covernya itu ada ini untuk apa, untuk pengirit bahan bakar apalah. Oke, siap. Kembali ke Mas Rizky nih, kalau mau dapat CD yang tadi saya tunjukin di live Instagram, gimana caranya? Oh ya, untuk DVD ya. DVD. Oxytron, itu bisa didapat di Instagram Musik Metafakta. Oke. Atau Tokopedia langsung. Tokopedia boleh. Searching Tokopedia, search Metafakta. Atau Oxytron. Oxytron juga ya. Mas, satu CD berapa Mas? Satu CD harganya kalau jadi harga ini yang official lah ya, dibandingkan dengan manfaatnya jauh sekali. Harganya cuma 500.000, manfaatnya seumur hidup. Selama CD-nya tidak rusak ya. Oke. Sebelum rusak dikopi dulu, tapi jangan disebar lah katanya. Nanti saya dimarahin sama teman-teman musikus. Karena itu jatuhnya nanti pembajakan gitu ya. Oke. Dan bisa juga kan kalau misalnya satu rumah satu apa kan manfaatnya nggak cuma sendirian ya. Manfaatnya bukan cuma sendirian. Berarti bisa di IG Musik Metafakta, bisa di Tokopedia juga. Cerita dong yang event di Sidoarjo tanggal 22 besok ini apa, di mana, jam berapa? Ya, tanggal 22 Juli hari Minggu malam jam 7, mulai jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam kita mengadakan live musik atau konser musik Metafakta Oxytron. Ya, mulai jam 7 malam sampai jam 10. Insya Allah ada sekitar 12 lagu yang akan
mainkan. Ada bayarnya enggak? Nah, HTM-nya ada enggak? Sebentar. Oh, sabar. Mas Edi ini enggak sabar kok. Mas Rizky kan bingung jadinya. Piye Mas, gimana? Nah, atau Mas Edi nyampaikan bagaimana penjelasan sainsnya ya. Oke. Lagu ini yang akan membuka tentang pintu keberuntungan atau pintu rezeki. Oke. Baru ini Mas Indra. Mas Indra. Satu lagu ini akan nanti dikonserkan besok itu ya. Oke. Itu judulnya kalau saya kemarin dapat itu Meta Oxy Economy. Oh, lagu baru. Lagu baru. Oke, Waldorf ya. Ah iya pakai baru itu Waldorf itu. Tuh. Itu satu lagu itu. Insya Allah besok akan dimainkan untuk pertama kali di Sidoarjo. Oke. Masalah tiket. Nah, ini enaknya Yaitu tiketnya gratis. oh. Silakan Kalau langsung tambah hadir. kaget ya gratis ya. Nah, Oke. loh, bagaimana kita bisa menyelenggarakan konser dengan tiket gratis? Nah, ini kita mengeluarkan satu produk baru. Oke. Nah, ini silakan nanti ini saya yakin ini para pembicara sudah merasakan manfaatnya semua ya. Konser itu memang sangat baik dan bagus manfaatnya, tapi hanya bisa kita dengarkan pada waktu live dan streaming ya. Pada Ya, saat ya, itu ya. juga. Oke. Tapi seringkali kita kendala kalau kita pergi kemana-mana itu kita kan nggak membawa CD atau pemutar lagu. Saat itu kita tidak bisa merasakan manfaatnya musik Metafakta Oxytron karena kita Ya. tidak bawa CD atau lagu. Nah, sekarang ditemukan sebuah produk baru yang simple bisa dibawa kemana-mana tanpa perlu diputarkan lagunya, tapi punya manfaat yang sama dengan Oke. CD musik Metafakta Oxytron. Itu adalah stiker spot Oxytron. Serius itu ada. Itu stikernya. Nah, ini stikernya. Bentar. Ya, silakan ditunjukkan. Saya Dan tunjukkan. saya barusan tadi nerapi orang pakai itu. Itu stikernya. Ini semuanya Oke. sudah membicara, ini sudah test drive ya. ST ya, sehat Sudah tentram test ya. drive. Oke. Oke. Sudah diuji juga, nanti Gimana, bisa gimana? didiskusikan. Ya, barusan aja. Ini pengguna Oxytron kalau kita tidak bisa putar lagunya ya karena keterbatasan lokasi alat, bisa digantikan dengan stiker ini. Ini juga bisa diperoleh di IG Metafakta, bisa diperoleh di Tokopedia, dan besok waktu konser kita juga sedia bisa diperoleh waktu konser. Oke, jadi smart listeners yang mungkin males ribet ya kalau harus bertransaksi online mungkin ya, langsung saja datang ke Pascal ya, Sidoarjo ya. Ya, Paskul. Pascal Bandung, ya ampun. Butuh piknik ini. Paskul tanggal 22 besok hari Minggu jam 7 malam ya mulainya ya, Ya, sampai jam jam 7 10. malam. Oke. Nanti akan kita lanjutkan lagi tentang stiker segala macam. Kalau misalnya Anda penasaran, langsung datang ke eventnya aja kali ya. Gratis gitu ya. Dan nanti kita dengerin satu lagu lagi boleh kan? Oke. Sambil nanti juga saya tunggu lagi, mungkin ada Ya. masih ada testimoni Dan yang masuk. mengingatkan saja ya, dan juga untuk meningkatkan percepatan proses penyembuhan. Cari kondisi yang santai, rileks ya. Benar. Kemudian kalau perlu bersandar atau rebahan ya. Nah, karena rasanya lagu yang ketiga ini Oke. tingkatnya lebih tinggi ya Mas Indra ya. Yang lagu ketiga yang ini nanti mau di Oh, itu judulnya Bas? Penyelaras alam. Ya, BBM bisa untuk pengiritan. secara fungsi berbeda gitu. Gimana bedanya di mana? Kalau yang kedua kan dia multifungsi. Heeh. Nah, yang penjelasan alam ini dia ada oksigenatornya, jadi bikin adem. Terus ada pengobatannya juga. Satu lagi apa ya? Dia kalau dari judulnya itu nanti istilahnya itu apa? Menghemat BBM. Serius. Kalau di setel di mobil ya. Nah, ini kesempatan untuk yang lagi jalan nih ya. Lagi di jalan ini. Nah, itu Oke. secara ilmiah kenapa BBM bisa hemat? Karena yang direaksikan adalah oksigen. Oke. Dan kalau misalnya ini di setel di sound system mobil, maka kelistrikannya akan termodulasi kan? Termodulasi dengan gelombang meta. Gelombang meta dari musik ini. Oke. Nah, karena fungsinya adalah oksigenator, semua yang berhubungan dengan udara dengan oksigen akan lebih efisien kan? Udara jadi lebih bersih, pembakaran jadi lebih efisien. Oke. Itu akan memperirit bahan bakar. Penjelasannya ini cukup logis. Anda penasaran lagunya seperti apa? Mari kita nikmati bersama.
Smart FM Radio Talk. ketergantungan insulin. Dia sudah menderita kurang lebih 14 tahun. Wow. Dan dia juga menderita ada satu cara atau metode untuk tapi saya mengupayakan
Be smart with Smart FM. Smart FM Radio Talk. Bagaimana reaksi Anda setelah mendengarkan lagu yang ketiga ini, Penyelaras Alam? Sepertinya Anda membutuhkan lagu ini, apalagi Anda yang sering bepergian jarak jauh dengan kendaraan, karena ini dia punya kekuatan juga untuk mengirit bahan bakar gitu ya. Sudah mau closing ini, tapi saya kembali mengingatkan kepada Anda bahwa tanggal 22 Juli hari Minggu besok akan ada eventnya di Sidoarjo, Paskul ya. Yang ini eventnya gratis jam 7 sampai jam 10 malam, silahkan datang. Dan CD ini juga bisa Anda dapatkan. Anda langsung saja follow Instagramnya Musik Metafakta. Juga Anda bisa memperolehnya di Tokopedia. Dan setahu saya Sehat Tentrem itu juga masih punya produk yang lain dan masih banyak, dan terbukti 2 jam ternyata nggak cukup untuk ngobrolin. Jadi kayaknya perlu ada on air lagi di sini. Oke, closing statement kita urut aja dari sebelah kanan saya sampai ada ke depan saya. Mas Adri, silahkan. Apa yang mau disampaikan kepada smart listeners? Smart listeners besok tanggal 22. Kalau punya waktu atau maksain deh punya waktu untuk mampir di Paskul Kahuripan Sidoarjo. Itu aja dari saya. Oke. See you there. Mas Okto? Ya, satu aja pesan saya, bila ingin hidup Anda menikmati sehat dengan cara nikmat, selalu konsumsi, nikmati semua produk-produk dari ST. Itu pesan saya. Sebentar, ST ini Sehat Tentrem ini kalau mau kontak mau apa kemana nih? Kalau sebenarnya banyak, tapi kalau ke rumah Sehat Tentrem bisa hubungi saya di 0821 592 02898. Rumah Sehat Tentrem, Pakis Tirtosari Gang 7 nomor 6, buka jam 8 pagi sampai jam 2 malam. Kalau kedai ST-nya 24 jam nonstop, bisa konsultasi free dengan saya. Kalong semua. Oke, nanti saya datangin jam 12 malam deh. Siap. 0812 0821 0821 592 028 0898. Oke, Mas Edi sebagai penutup. Ya, saya hanya ingin mengajak smart listener untuk bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa teknologi yang saya katakan teknologi masa depan ini, teknologi yang maju ini, bagaimanapun kenyataannya yang menciptakan adalah anak bangsa sendiri ya. Dan ini semoga bisa membawa manfaat untuk keseluruhan rakyat kita, dan biarkan sudah waktunya memang orang-orang yang dari luar negeri itu belajar ke sini. Betul. Oke, amin. Siap, Mas Indra. Ya sudah diwakili sama juga Mas Edi dan bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini yang lain. Ya intinya begitu. Kalau dulu saya sebelum bermain di sini, istilahnya sebelum berkecimpung di musik Metafakta, dulu musik bermanfaat tapi nggak langsung. Iya. Ya tunggu habis bayaran baru manfaatnya. Dan manfaatnya ke diri sendiri dan dirasakan. sekitar ring satu, ya kan? Nah sekarang begitu pas musik itu bisa bermanfaat langsung, ya alhamdulillah. Nah kalau pengen merasakan, menyaksikan, ya nanti kita ketemu aja tanggal 22. Ya, nanti ketemu di sana, nikmati langsung. Saya merasakan Sidoarjo itu termasuk lumayan panas ya. Jadi mungkin Anda kepengen tahu rasanya seperti apa, ketemu aja tanggal 22 di Paskul Kahuripan Sidoarjo. Mas Rizky, stiker sama yang ST satunya belum ya, kopi, rokok dan lain-lain belum dibahas ya. Jadi tolong diatur agendanya siaran lagi di Smart FM Surabaya. Terima kasih mas-mas ganteng-ganteng yang di sini serba pakai hitam semua. Terima kasih Smart Listeners atas kebersamaannya selama 2 jam ini. Sampai ketemu tanggal 22 Juli jam 7 sampai dengan jam 10 malam di Paskul Kahuripan Sidoarjo. Waktunya saya Didi Cahya pamit dulu, sampai jumpa. Smart FM Radio Talk. They call it news, knowledge, business information, wisdom, and inspiration. But we call it smart.
Smart FM. The Spirit.